sekarang kita udah berada di Karatsu. Hai, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ajak kalian untuk explore Karatsu. Tapi perjalanan kali ini aku nggak sendirian, karena bakalan ditemenin sama Mufid, Abid, dan my cameraman, Tika. Dan inilah perjalananku menjelajahi Karatsu. Awalnya kita mau berangkat menggunakan bis, tapi karena ketinggalan, akhirnya kita memutuskan untuk naik kereta. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 1 jam. Di dalam kereta, kita menghabiskan waktu dengan bercanda, bercerita, dan menikmati pemandangan luar yang indah. Sampai tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Dan kini kita sudah sampai di tujuan. Perjalanan yang singkat tapi penuh dengan keseruan dan kebersamaan.で、東唐津駅が16時ぐらい。唐津城は15時57分。花火大会は実はこれもバス。これもありますか？ありますよ。16時57。ただ遅いかな。わかる打ち上げはい。ねこれねそうですよね。いやお上手だから。ここれはさせていただきます。このKota Karatsu memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dari zaman kuno hingga modern, dan terus berkembang sebagai kota yang kaya budaya dan sejarah. Kita udah berapa tahun ketinggalan bis, terus kereta enggak sih, udah 2 kali bis ketinggalan, tapi nggak apa-apa sih, ini seru.
Jadi di sini kita mempunyai dua opsi, kita bisa naik lewat anak tangga dan yang satunya kita bisa lewat beta atau elevator. Cuma kalau misal kita lewat elevator kita harus bayar berapa, Bit? 100 yen. 100 yen, dan itu dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ini adalah salah satu view yang bisa kita nikmatin dari atas Karatsu Castle. Tiba-tiba hujan turun, dan kita harus melipir untuk berteduh sejenak, sembari menunggu hujan reda. Hujan tidak merusak rencana kita, tapi menambah kesan romantis perjalanan kita. Sekarang aku sudah berada di depan Karatsu Castle. Karatsu Castle ini dibangun oleh Hirotaka Terasawa pada tahun 1602 dan selesai pada tahun 1608. Di area Kastil Karatsu, banyak orang cosplay yang menambah keseruan suasana. Kita tak sungkan untuk berfoto bersama mereka, mengabadikan momen indah di tengah-tengah keindahan kastil. Karatsujo atau Kastil Karatsu merupakan kastil Jepang yang terletak di bagian utara Karatsu, Prefektur Saga, dan kastil ini langsung menghadap ke laut. Kastil ini juga dikenal sebagai Kastil Meiyuru atau burung bangau menari, karena bentuknya menyerupai burung yang sayapnya terbentang lebar. Di dalam kastil ini ada larangan untuk merekam di area lantai 2 dan 3 karena banyak peninggalan antik yang bersejarah. Kita harus menghormati aturan demi melestarikan warisan budaya yang berharga ini. Mari kita nikmati keindahan kastil dengan mata dan hati tanpa harus merekam setiap detailnya. Dan seperti inilah view dari atas Karatsu Castle.
Dari atas Menara Castle, kita bisa melihat pemandangan indah kota Karatsu yang memanjakan mata. Kota yang dikelilingi oleh laut dan pegunungan, dengan bangunan-bangunan tradisional yang unik. Di lantai 1, kita bisa membeli aksesoris dan cenderamata sebagai kenang-kenangan. Akhirnya kita udah selesai explore Karatsu Castle. Sekarang waktunya untuk pergi ke tempat Hanabi atau menikmati pesta kembang api. Sekarang kita sudah sampai di tempat yang akan dijadikan pertunjukan kembang api. Dan ternyata cukup ramai pengunjung dan orang-orang berjualan. Bau makanan yang lezat memenuhi udara. Yang akhirnya memutuskan kita untuk kulineran sejenak. Banyak orang Jepang yang datang ke pesta kembang api ini dengan menggunakan baju tradisional Jepang, yaitu kimono. Mereka ingin merayakan festival yang lebih autentik dengan pakaian yang indah dan bermakna.
Karatsu Hanabitakai adalah festival kembang api yang diadakan di Karatsu, Prefektur Saga, Jepang. Festival ini biasanya diadakan pada bulan Oktober dan menampilkan berbagai jenis kembang api yang spektakuler. Acara ini juga merupakan salah satu acara tahunan yang paling dinantikan di Karatsu. Gak kerasa waktu sudah cukup malam. Dan ini waktunya kita untuk beranjak pulang. Sebelum kita pulang, kita bertemu dengan 3 wanita cantik yang akhirnya memutuskan kita untuk berkenalan sejenak, berbagi informasi, dan tak lupa berfoto sebelum berpisah. Cukup sampai di sini perjalanan dari kami. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.